Salam, selamat pagi pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Karena Tuhan aku melakukan. Dari Lukas pasal 5 ayat 5, demikian firman Tuhan. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena pengalaman kegagalan yang berulang kali, seringkali seseorang menjadi putus asa dan tidak mau mencoba lagi. Misalnya ia sudah mencoba usaha tertentu dan gagal berulang kali. Ia kemudian tidak lagi mau berusaha. Contoh lain misalnya karena seseorang menderita sakit dan sudah berobat kemana-mana dan tidak kunjung sembuh juga, akhirnya ia menyerah. Atau mungkin karena persoalan tertentu yang tidak kunjung selesai, sehingga seseorang menyerah dan tidak mau menyelesaikan persoalan tersebut. Bapak-Ibu Saudara yang terkasih, seringkali manusia berpegang pada pengalaman masa lalu sebagai pedoman mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan permasalahannya yang ada. Jika menurut pengalaman telah gagal, ia tidak mau melakukannya lagi. Namun sebagai anak Tuhan, kita harus peka dengan suara Tuhan. Apabila memang Tuhan yang menyuruh, maka kita akan mampu melakukan dan berhasil. Pengalaman itu dialami oleh murid Tuhan Yesus, Petrus dan Andreas adalah nelayan yang ulung. Keduanya sudah kenyang dengan pengalaman menangkap ikan, tetapi suatu malam mereka gagal dan sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan Yesus memperhatikan mereka yang tampak lelah dan kecewa itu dan ingin menunjukkan bahwa apa yang tak dapat diperbuat manusia dapat dilakukan olehnya. Ia berkata kepada Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Mungkin Petrus tak membanggakan pengalamannya, dia taat perintah Yesus. Karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena ketaatannya itu, ia menangkap sejumlah ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak-Ibu Saudara, Tuhan tidak membutuhkan pengalaman manusia untuk melakukan suatu perkara, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Contoh, Sarah yang sudah tua pun sanggup dibuka rahimnya oleh Tuhan, sehingga ia dapat memberikan keturunan. Wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun dan menurut pengalaman tidak dapat disembuhkan, menjadi sembuh ketika bertemu Yesus dan menjamah jubahnya. Jadi janganlah sekali-kali mengukur segala sesuatu berdasarkan pengalaman kita. Dalam segala hal, arahkan mata dan pengharapan sepenuhnya kepada Allah yang hidup dalam nama Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ketaatan akan firman-Nya membuat segala perkara dapat terjadi bukan karena pengalaman manusia. Jadi ada kegagalan-kegagalan tertentu dalam hidup kita, mari kita peka dengan suara Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh apa untuk kita lakukan, demikian pula dalam berbagai hal kesulitan, persoalan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Mari kita dengar Tuhan. Meskipun perintah itu tidak sesuai dengan pengalaman kita tetap lakukan. Dan kita percaya apabila Tuhan yang menyuruh, pasti kita akan mengalami keberhasilan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, banyak hal yang tidak dapat kami selesaikan dalam kehidupan ini. Bahkan ketika kami
mengalami kegagalan demi kegagalan. Seringkali kami tidak mau mencoba lagi. Tapi saat ini kami mau mendengar suara Tuhan. Kami mau melakukan sesuatu berdasarkan perintah Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan memerintahkan dalam kehidupan kami untuk melakukan sesuatu, kami akan mendapatkan sebuah keberhasilan. Oleh sebab itu, dalam banyak hal, dalam banyak perkara, dalam banyak persoalan, biarlah kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mau melakukan, dan kami percaya kami dapat mendapatkan sesuatu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.